warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan perkuliahan yaitu tentang persamaan garis. Nah, untuk persamaan garis itu adalah persamaan garis L pada ruang R3 yang melalui titik A itu ada X0, ada Y0, ada AZ0 dan sejajar dengan vektor A, B, C yang tidak sama dengan 0 akan mempunyai bentuk AP itu sama dengan K dikalikan vektor V. Ini adalah perkalian skalar dengan vektor. Dengan P itu adalah X, Y, Z adalah titik sembarang yang terletak pada garis tersebut. Nah, untuk AP itu sama dengan K dikalikan vektor V. Apabila dijabarkan itu bentuknya adalah X itu sama dengan X0 ditambah K dikalikan A. Y itu sama dengan Y0 ditambah K dikalikan B. Z itu sama dengan Z0 ditambah K dikalikan dengan C. Nah, di sini yang X0, Y0, Z0 itu adalah sebuah titik, sedangkan A, B, C ini adalah sebuah vektor. Nah, dengan K itu adalah skalar, lebih besar negatif tak terhingga, kurang dari tak terhingga. Nah, ini namanya disebut persamaan parametrik. Selain itu, persamaan garis yang melalui titik A, X0, Y0, Z0 dan sejajar dengan vektor A, B, C akan berbentuk. Nah, itu adalah bentuk lain dari persamaan parametrik atau parametris. Nah, kalau ini itu namanya disebut persamaan simetris, di mana X min X0 dibagi A itu nilainya sama dengan Y min Y0 per B sama dengan Z min Z0 per C, di mana X0, Y0, Z0 itu adalah sebuah titik, sedangkan A, B, C itu adalah sebuah vektor. Untuk persamaan pada garis, contoh soalnya itu adalah tentukan persamaan garis yang melalui titik A 1, 2, 1 dan sejajar dengan vektor negatif 1, 1, 1. Nah, tadi kan rumusnya sudah ya, kalau ini itu adalah rumus persamaan parametrik atau parametris, sedangkan ini itu adalah rumus persamaan simetris. Nah, perlu diketahui dulu titik. Kalau titik itu berarti dia sebagai X0, Y0, dan Z0. Kalau vektor berarti ini sebagai A, ini B, ini C. Berarti tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Semisalkan kita mau persamaan parametrik dulu. Berarti X itu sama dengan X0. X0 itu berarti 1 ditambah K-nya itu tetap dikalikan dengan A. A itu adalah negatif 1. Nah, berarti kalau ini kan bisa dikalikan, plus kalikan negatif, berarti X itu sama dengan 1 min K. Selanjutnya, kalau untuk yang Y, itu berarti Y itu sama dengan 2. Berarti di sini 2 ditambah K dikalikan B. B-nya adalah 1. Berarti Y itu sama dengan 2 plus K. Nah, sedangkan untuk Z itu sama dengan Z0. Z0 di sini adalah 1 ditambah K dikalikan C-nya adalah 1. Berarti Z itu sama dengan 1 ditambah K. Nah, ini adalah persamaan parametrik. Kalau misalkan simetris kan rumusnya ini berarti X min X0, X0-nya di sini adalah 1 dibagi A. A-nya adalah negatif 1. Itu sama dengan Y min Y0-nya adalah 2 dibagi B. B-nya adalah 1.
Terus selanjutnya Z min Z0, Z0 nya adalah 1 dibagi dengan C nya adalah 1. Nah, karena ini bisa dibagi, karena ini kan pembaginya 1, berarti kan sama aja. Kalau yang ini kan berarti X dibagi min 1, min X min 1 dibagi min 1 jadi positif. Berarti min X plus 1 sama dengan Y min 2 sama dengan Z min 1. Nah, ini namanya adalah persamaan simetris. Kalau yang ini tadi namanya persamaan parametrik atau parametris. Untuk bentuk soal yang kedua itu adalah carilah persamaan parametris untuk garis G yang melalui titik-titik A dan B di mana garis tersebut memotong bidang XY. Nah, di sini tidak ada vektornya ya, adanya adalah titik-titik. Berarti kita harus mencari vektor arah garis AB terlebih dahulu. Berarti kalau misalkan vektor AB berarti B dikurangi dengan A. B ini saya tulis kolom B itu adalah 507 dikurangi dengan titik A 24 min 1. Berarti hasilnya adalah 3 negatif 4 8. Nah, ini sebagai A nya, ini sebagai B nya, dan ini sebagai C nya, dimana titik pangkalnya itu adalah titik A. Berarti titik A 24 min 1 itu sebagai ini X0, ini Y0, dan ini adalah Z0. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus persamaan parametris. Tadi rumusnya itu adalah X itu sama dengan X0 ditambah K dikalikan dengan A. Berarti X itu sama dengan X0 nya adalah 2 ditambah K, A itu adalah 3. Berarti X itu sama dengan 2 plus 3K. Selanjutnya untuk yang Y itu sama dengan Y0 ditambah K dikalikan dengan B. Berarti Y sama dengan Y0 nya adalah 4 ditambah K dikalikan B nya adalah negatif 4. Berarti ini bisa dikalikan, Y sama dengan 4 jadi negatif 4K. Nah, untuk yang Z itu sama dengan Z0 ditambah K dikalikan C. Berarti Z0 nya adalah min 1 ditambah K dikalikan C nya adalah 8. Berarti hasilnya itu adalah min 1 plus 8K. Kalau yang ditanyakan cuma sampai persamaan parametris, berarti jawabannya adalah ini. Tapi kalau yang ditanyakan adalah di manakah garis tersebut memotong bidang XY. Jika memotong bidang XY berarti syaratnya adalah Z-nya adalah 0. Nah, ini kalau syarat memotong bidang XY. Berarti dari ini kita bisa cari nilai K terlebih dahulu karena Z-nya nilainya 0. Berarti ini adalah memotong bidang XY berarti Z sama dengan 0. Persamaan Z itu adalah Z sama dengan min 1 plus 8K. Kalau Z nya 0, ini min 1 plus 8K, nilai K nya bisa dicari, negatif 1 pindah jadi 1 plus 8K. Nah, berarti nilai K nya itu bisa dicari ya, karena perkalian pindah jadi pembagian. Jadi nilai K nya adalah 1/8. Nilai X dan Y itu bisa dicari dengan memasukkan nilai K. Berarti X itu tadi kan 2 plus 3K. Berarti 2 ditambah 3 dikalikan 1/8. Berarti X itu sama dengan 2 ditambah 3/8. Kita samakan penyebutnya dulu, berarti X itu sama dengan
penyebutnya 8, berarti 16 ditambah 3, berarti hasilnya adalah 19/8. Nah, dia memotong titiknya adalah di 19/8 X-nya. Nah, untuk Y itu sama dengan 4 min 4K. Berarti Y sama dengan 4 dikurangi 4 dikalikan 1/8. Berarti Y itu sama dengan, ini bisa disederhanakan jadi setengah, 4 dikurangi setengah. Berarti Y sama dengan, penyebutnya 2 ya. 2 berarti 8 ini per 1 min 1. Berarti Y-nya itu adalah 7/2. Nah, berarti di manakah garis tersebut memotong bidang XY? Berarti di X 19/8, Y-nya 7/2 dan Z-nya adalah 0. Berarti titiknya itu adalah 19/8, 7/2 dan 0. Untuk persamaan bidang datar, berarti misalkan diketahui 3 titik P, H, R itu terletak pada sebuah bidang datar. Nah, berarti untuk PH itu adalah H dikurangi dengan P. Maka kalau PR berarti R dikurangi dengan P. Nah, N itu adalah mencari vektor yang tegak lurus dengan PH dan PR. Berarti N itu sama dengan PH cross PR. Berarti ini nanti kita pakai rumus perkalian cross. Nah, persamaan bidang datar itu diperoleh dengan persamaan berikut. N dikalikan PQ itu sama dengan 0 karena vektor N tegak lurus dengan vektor PH. Nah, maka jika N itu adalah sebuah vektor ya, dan PH itu X min X0, Y min Y0, Z min Z0, maka diperoleh persamaan bidang datar itu adalah ini. Berarti A dikalikan X min X0 ditambah B dikalikan Y min Y0 ditambah C dikalikan Z min Z0 itu sama dengan 0. Selanjutnya nanti kita kali pelangi. Nah, kalau ada yang bisa dijumlah kita jumlahkan seperti itu. Nah, untuk ini A, B, C itu adalah sebuah vektor, X0, Y0 dan Z0 itu adalah sebuah titik. Nah, untuk contoh soal persamaan bidang datar, berarti ini tipe soal ketiga ya. Carilah persamaan bidang datar yang melalui titik P itu 1, 2, min 1, Q adalah 2, 3, 1, dan R itu adalah 3, min 1, 2. Nah, di sini titik semua, nggak ada vektornya. Nah, untuk penyelesaiannya kita cari dulu vektor PQ. PQ berarti Q dikurangi dengan P. Berarti Q dikurangi dengan P, Q-nya itu adalah 2, 3, 1 dikurangi P-nya adalah 1, 2, min 1. Berarti ini adalah 1, 1, min kalikan min jadi positif berarti 2. Nah, ini bisa dituliskan jadi 1, 1, 2. Nah, untuk vektor PR berarti R dikurangi dengan P, di mana R itu adalah 3, min 1, 2 dikurangi P-nya adalah 1, 2, min 1. Berarti 3 kurangi 1, 2, negatif 1, min 2 berarti negatif 3, 2 dikurangi negatif 1 jadi positif, hasilnya adalah 3. Nah, ini bisa dituliskan 2 min 3, 3. Nah, kita sudah tahu vektor PH dan vektor PR. Sekarang kita mencari, karena kedua vektor di atas merupakan vektor yang sejajar dengan bidang datar, berarti untuk vektornya kita cari dulu ya. Untuk N kita cari dulu. N itu adalah A, B, dan C. Kita mengalihkan antara PH cross, berarti perkalian cross dengan PR. Nah,
Kalau perkalian cross kemarin kita menuliskan ini I, ini J, ini K. Berarti karena di sini PH terlebih dahulu, kita menuliskan PH terlebih dahulu. Berarti 1, 1, 2 baru PR. 2 min 3, 3. Nah, setelah itu kita mencari I. I itu berarti kan nutup ke samping dan ke bawah, kelihatan 1 kali 3. Jadi dimulai dari plus 1, 2, min 3, 3, I. J kemarin tandanya negatif ya, berarti menutup ke samping kanan kiri dan ke bawah. Berarti 1, 2, 2, 3. 1, 2, 2, 3. Ini adalah J. Setelah itu plus K. Berarti 1, 1, 2 min 3. 1, 1, 2 negatif 3K. Nah, berarti kita cari dulu 1 kalikan 3 itu adalah 3 dikurangi negatif 6. I min 1 kali 3, 3 dikurangi 4. J ditambah 1 kalikan min 3 dikurangi 1 kali 2, 2K. Berarti hasilnya itu adalah, ini jadi positif ya, berarti hasilnya jadi 9I min 3 min 4 itu adalah negatif 1. J ditambah ini adalah negatif 5K. Berarti bisa dituliskan 9 plus J negatif 5K. Berarti nilai N itu adalah 9, ini 1, negatif 5. Ini sebagai A, ini sebagai B, dan ini sebagai C. Nah, persamaan bidang yang melalui titik normal P itu adalah 1, 2, negatif 1. Berarti titik awalnya tadi kan berarti P. Titik normalnya itu adalah P itu 1, 2, min 1, ini sebagai X0, ini sebagai Y0, dan ini sebagai Z0. Nah, berarti untuk persamaan bidangnya itu kan tadi rumusnya adalah persamaan bidang datar. Berarti A dikalikan X min X0 ditambah B dikalikan Y min Y0 ditambah C dikalikan Z min Z0 itu sama dengan 0. A kita sudah tahu 9, X nya tetap, X0 nya adalah 1. Ini jangan sampai kebalik ya, ABC dan X0 Y0 sama Z0 ditambah B nya adalah 1, Y min Y0 itu adalah 2 ditambah C, C nya adalah negatif 5 dikalikan Z min Z0 nya adalah negatif 1 sama dengan 0. Nah, kita kalikan pelangi terlebih dahulu ya, berarti ini kali ini kali ini. Berarti 9X min 9 ditambah, karena ini pengalinya 1, berarti bilangan itu sendiri Y min 2 min 5 dikalikan Z berarti min 5Z. Ini jadi positif ya, berarti positif 1 dikalikan negatif 5 ketemunya adalah min 5 sama dengan 0. Nah, di sini yang bisa kita jumlah itu adalah ini, dan ini. Kita tulis dulu 9X ditambah Y dikurangi 5Z, negatif 5 dikurangi 2 itu berarti negatif
11. Negatif 11 dikurangi 5 berarti negatif 16 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan bidang datar. Nah, untuk tipe soal berikutnya itu adalah carilah persamaan bidang yang melalui titik dan tegak lurus ke vektor. Berarti ini sudah ada titiknya. Berarti di sini ini sebagai X0, ini Z0, ini Z0, titik ya. Vektor, berarti vektor itu sebagai A, ini B, ini C. Berarti ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus persamaan bidang. Nah, untuk A itu adalah 4 dikalikan X min X0 nya 3 ditambah B 2 dikalikan Y min Y0 Y0 adalah negatif 1 ditambah C dikalikan Z min Z0 Z ini adalah 7. Nah, itu sama dengan 0. Kita tidak perlu mengalihkan cross ya, karena di sini sudah diketahui vektornya. Kalau misalkan diketahui 3 titik, baru kita mencari vektor yang tegak lurus. Nah, kita lanjutkan. Ini berarti dikali pelangi dulu, jadi 4x min 12 ditambah 2y, berarti ini jadi positif 1 kali 2 berarti positif 2 ditambah, maaf C nya ini tadi adalah negatif 5, berarti negatif 5 dikalikan Z itu adalah negatif 5Z, negatif 5 dikalikan min 7 berarti positif 35 sama dengan 0. Berarti yang bisa dijumlahkan ini dan ini. Berarti 4x plus 2y min 5z min 12 ditambah 2 itu adalah negatif 10. Negatif 10 ditambah 35 itu berarti positif 25 sama dengan 0. Ini adalah persamaan bidang.